Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaimah Faradila Mutakin. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang angka lempeng total. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka kapang atau kamik dan angka lempeng total pada dalam jamu gendong temulawak di Pasar Tarumanegara, Magelang. Jamu merupakan salah satu obat tradisional di Indonesia. Kriteria obat tradisional yang baik antara lain aman, bermutu, dan berkhasiat. Keamanan obat tradisional tidak dapat terpenuhi apabila dalam obat tradisional tersebut mengandung cemaran mikroba, sehingga perlu dilakukan pengukuran cemaran mikroba yang terdapat dalam obat tradisional dengan parameter angka kapang atau kamir dan angka lempeng total. Pada penelitian ini diperoleh angka kapang atau kamir dan angka lempeng total dari sampel jamu gendong temulawak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai angka kapang atau kamir sebesar 2 kali 10 pangkat 1 sampai dengan 3 kali 10 pangkat 2 koloni per mili dan nilai angka lempeng total sebesar 4 kali 10 pangkat 4 sampai dengan 7 kali 10 pangkat 7 koloni per mili. Pengertian, menurut keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, obat bahan alam Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu jamu, obat herbal, terstandar, dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Temulawak termasuk dalam famili Zingiberaceae, banyak ditemukan di hutan-hutan tropis, terutama di Indonesia. Kulit rimpang temulawak berwarna coklat kemerahan dan daging rimpang berwarna oranye tua atau kuning. Panjangnya sampai 15 cm dan bergaris tengah 6 cm. Sepintas rimpang temulawak mirip dengan rimpang kunyit, tetapi berukuran lebih besar. Baunya harum dan rasanya pahit agak pedas. ALT, metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah mikroba yang ada pada suatu sampel. Umumnya dikenal dengan angka lempeng total atau ALT. Uji ALT merupakan metode untuk menghitung angka cemaran bakteri aerob mesofil yang terdapat dalam sampel dengan metode cara tuang atau pour plate pada media padat dan diinkubasi selama 24-40 jam pada suhu 35-45 derajat dengan posisi dibalik. Dipilih suhu antara 35-45 derajat karena pada suhu ini bakteri aerob mesofilik dapat tumbuh baik. Cara yang digunakan antara lain dengan cara tuang, cara tetes, dan cara sebar. Prinsip pengujian ini yaitu pertumbuhan koloni bakteri aerob mesofil setelah cuplikan diinokulasikan pada media lempeng agar dengan cara tuang dan diinkubasi pada suhu yang sesuai. Metodenya, bahan penelitiannya ada cairan jamu temulawak yang diperoleh dari penjual jamu gendong Pasar Tarumanegara di Kota Magelang, dan media yang digunakan untuk pengajian AKK adalah media potato dextro agar. Media yang digunakan untuk pengujian ALT adalah plate count agar, chloramphenicol, peptone dilution fluid, aqua disteril, dan etanol 70%. Alat penelitiannya ada laminar airflow, autoclave, inkubator oven, stop measure 400, sirkulator, mikropipet, mikroskop, pipet tetes, tabung reaksi, gelas sediaan, cawan petri, dan pipet. Pengambilan sampel jamu gendong temulawak diperoleh dari penjual jamu gendong yang biasanya lewat ataupun menetap di Pasar Tarumanegara di Kota Magelang. Pasar Tarumanegara dipilih sebagai tempat pengambilan sampel karena pasar ini merupakan salah satu pasar di Kota Magelang yang paling ramai dikunjungi pedagang maupun pembeli dan merupakan salah satu pasar terbesar di Kota Magelang, dan letak dari Pasar Tarumanegara juga strategis, yaitu di tengah kota. Pengambilan sampel dilakukan pada hari Senin pukul 06.30 sampai 07.00. Pemilihan pengambilan pada waktu ini dikarenakan menurut survei pada jam setengah 7 sampai jam 7 merupakan waktu di mana jamu gendong temulawak paling banyak diminati atau dibeli oleh para pembeli. Menurut para penjual jamu gendong temulawak, selain itu tempat untuk penelitian yaitu laboratorium cukup jauh dan membutuhkan waktu 2 jam untuk mencapai laboratorium dari Pasar Tarumanegara Magelang. Sehingga apabila pengambilan sampel dilakukan pada siang hari, misal pada pukul 13, maka tidak cukup waktu untuk melakukan penelitian terkait sampel yang digunakan. Homogenisasi sampel.
Pada penelitian ini dilakukan homogenisasi sampel sebelum pengujian. Homogenisasi sampel adalah salah satu tahap yang harus dilakukan pada sampel supaya diperoleh distribusi mikroba yang merata dalam sampel sehingga mudah untuk diamati. Tujuan homogenisasi sampel adalah untuk membebaskan sel-sel bakteri atau jamur yang masih terlindungi oleh partikel dari sampel yang akan diperiksa. Homogenisasi dilakukan dengan menggunakan alat bantu snap matcher supaya sampel dapat tercampur homogen dengan pengencerannya. Proses homogenisasi dilakukan dengan cara aseptis, yaitu mengambil 25 ml jamur temulawak, dimasukkan ke dalam plastik steril, kemudian ditambahkan 225 ml larutan pengencer PDF, sehingga diperoleh pengenceran 1:10 atau 10⁻1, kemudian dihomogenisasi menggunakan stop matcher dengan kecepatan 300 rpm selama 30 detik. Pengenceran sampel bertujuan untuk membantu dalam perhitungan koloni yang benar. Apabila dilakukan pengenceran, maka suspensi akan terlalu pekat yang mengakibatkan pertumbuhan bakteri atau jamur akan saling menumpuk dan akan tidak terpisah dengan jelas dan sulit untuk dihitung. Namun pengenceran yang terlalu tinggi akan menghasilkan lempeng agar dengan jumlah koloni yang rendah, kurang lebih 30 koloni. Sehingga perlu dilakukan tahap optimasi pengenceran sehingga diperoleh pengenceran yang sesuai, yaitu dengan kisaran 10-1 sehingga 10-4. Prinsip dari pengenceran serial ini adalah diperolehnya individu fungi yang tumbuh secara terpisah yang tampak pada cawan Petri setelah diinkubasi. Uji angka lempeng sebelum proses inkubasi yang dilakukan pertama kali adalah homogenisasi sampel. Homogenisasi merupakan cara penyiapan sampel untuk memperoleh distribusi bakteri sebaik mungkin di dalam sampel yang ditetapkan. Dasar dari homogenisasi adalah membedakan sel-sel bakteri yang terlindung oleh partikel dalam sampel dan untuk mengingatkan kembali sel-sel yang mungkin terganggu kelangsungan hidupnya karena kondisi yang kurang menguntungkan di dalam sampel. Proses selanjutnya setelah homogenisasi adalah pengenceran sampel. Pengenceran dengan tujuan untuk mendapatkan koloni bakteri dengan jumlah antara 25-250 hingga mempermudah perhitungan koloni. Jika tidak dilakukan pengenceran, maka koloni bakteri akan sangat pekat sehingga perhitungan koloni sulit untuk dilakukan. 1 ml dari masing-masing pengenceran sampel dipipet dan dituangkan pada cawan Petri. Ke dalam tiap cawan Petri dituangkan kurang lebih 15 ml media PCA 450 derajat kurang lebih 1 derajat. Kemudian segera cawan Petri digoyang sambil diputar agar suspensi sampel tersebar merata, kemudian dibuat duplo. Kemudian dilakukan pula uji kontrol untuk mengetahui sterilitas media dan pengenceran volume. Beker gelas ukur, Bunsen, neraca analitik, Blends model AB 204 meter, dan Elemier. Pembahasan. Jamu gendong temulawak adalah salah satu jamu yang banyak dikonsumsi oleh orang-orang baik dari anak kecil hingga orang tua. Dinamakan jamu gendong karena cara penjualan jamu temulawak ini biasanya diletakkan dalam tempat yang terbuat dari bambu dan dijual dengan cara digendong oleh penjual, kemudian berkeliling atau dapat juga secara menetap. Kegunaan dari jamu gendong temulawak ini adalah dapat meredakan nyeri haid, memperlancar ASI bagi ibu menyusui, dan dapat meredakan asma. Pengujian angka kapang atau kamir pada hasil penghitungan yang didapatkan selama penelitian ketiga sampel jamu, yaitu sampel A, B, dan C pada replikasi pertama dan replikasi ketiga, tidak menunjukkan adanya koloni atau kapang atau hamir yang tumbuh pada cawan, sedangkan pada replikasi kedua, ketiga sampel menunjukkan adanya pertumbuhan koloni kapang pada cawan. Pada sampel A, koloni kapang tumbuh pada pengenceran 10⁻². Pada sampel B, koloni kapang tumbuh pada pengenceran 10⁻3, dan pada sampel C, koloni kapang tumbuh pada pengenceran 10⁻2. Koloni kapang tumbuh pada ketiga sampel pada replikasi kedua. Pada kontrol media dan kontrol pelarut tidak tumbuh jamur, yang menandakan bahwa tidak ada kontaminan dari pelarut dan media yang digunakan, sehingga koloni kapang yang tumbuh pada cawan selama penelitian kontaminan bukan berasal dari media maupun pelarut yang digunakan. Pengujian angka lempeng total atau ALT setelah diinkubasi selama 48 jam. Pada pengenceran
10 pangkat minus 1 hingga 10 pangkat minus 6 tanpa koloni bakteri tumbuh pada media. Koloni yang tumbuh pada media kemudian dihitung menurut cara perhitungan ALT yang tercantum dalam PPOM N tahun 2006. Hasil perhitungan nilai ALT ditunjukkan pada lampiran 9, 11, dan 13, sedangkan hasil perhitungan rata-rata koloni bakteri pada ketiga sampel ditunjukkan pada tabel 3. Hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan bakteri yang cukup banyak. Nilai angka lempeng total yang didapatkan pada penelitian ini adalah 4 kali 10 pangkat 4 hingga 7 kali 10 pangkat 7 koloni per mililiter. Banyaknya jumlah pertumbuhan bakteri tersebut memungkinkan didapatkan dari proses pembuatan jamu. Pada proses pembuatan jamu, pemanasan tidak dilakukan hingga mendidih, karena dengan alasan apabila dilakukan pemanasan hingga mendidih, maka hasil jamu akan hilang dan berkurang. Proses tersebut dapat menyebabkan adanya bakteri yang masih hidup yaitu E. coli. Nilai SD yang didapatkan pada penelitian ini untuk masing-masing sampel A, B, dan C adalah 44 kali 10 pangkat 3 dan 41 kali 10 pangkat 6, 14 kali 10 pangkat 6, sedangkan CV yang didapatkan dalam penelitian ini untuk ketiga sampel berturut-turut adalah 91,4%, 90,6%, dan 40,22%. Tingginya nilai SD dan CV yang didapat dari penelitian ini dapat terjadi karena ketidakseragaman dan penggunaan botol steril dalam pengambilan sampel, yaitu kebersihan atau kesterilan dari botol satu dengan botol yang berbeda yang lainnya. Selain itu, tingginya nilai SD dan CV dapat terjadi karena sampel jamu yang digunakan kurang atau tidak homogen, perlu dilakukan pula masing-masing 3 kali pengukuran untuk tiap sampelnya sehingga hasil pengukuran koloni lebih akurat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah homogenisasi dari sampel jamu yang digunakan selama penelitian tidak baik, yaitu sampel jamu yang didapatkan dari satu botol dan botol lain tidak homogen. Selain itu, pengukuran jumlah koloni yang didapatkan hanya dilakukan satu kali perhitungan koloni dalam penelitian. Setidaknya dilakukan 3 kali pengukuran untuk masing-masing sampel. Hal ini bertujuan untuk menghindari subjektivitas pada penelitian. Berikut ini adalah tabel hasil perhitungan koloni bakteri setelah diinkubasi selama 48 jam pada ketiga replikasi. Di sini ada sampel A, B, dan C. Dan kemudian ada 3 replikasi, ada replikasi 1, 2, dan 3. Rumus ALT adalah jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran CVO per mililiter, koloni per mililiter. Cara perhitungannya adalah jika salah satu dari 2 cawan terdapat jumlah koloni lebih kecil dari 25 atau lebih besar dari 250, dihitung rata-rata jumlah koloni, dikalikan dengan faktor pengenceran yang dinyatakan hasilnya sebagai jumlah bakteri per gram. Jika hasil dari 2 pengenceran jumlahnya berturut-turut terletak pada 250-250 koloni, dihitung jumlah koloni dari masing-masing pengenceran seperti pada poin A dan B di atas dan dihitung jumlah koloni dari kedua pengenceran tersebut. Jika jumlah koloni yang tertinggal dalam lebih besar 2 kali jumlah yang terkecil, dinyatakan jumlah yang terkecil sebagai jumlah bakteri per gram. Jika rata-rata jumlah koloni masing-masing Petri tidak terletak antara 25 sampai 250 koloni, dihitung jumlah koloni seperti pada poin A dan B di atas dan dinyatakan sebagai jumlah bakteri per gram. Jumlah koloni dari semua pengenceran lebih dari 250 koloni, maka setiap 2 cawan Petri dengan pengenceran tertinggi dibagi dalam 2, 4, atau 8 sektor. Dihitung jumlah koloni dalam satu bagian atau lebih untuk mendapatkan jumlah koloni dalam satu cawan Petri. Dihitung rata-rata jumlah koloni dan kalikan dengan faktor pembagi dan pengencer. Dinyatakan sebagai jumlah bakteri perkiraan per gram. Jika dalam 1/8 bagian cawan Petri terdapat lebih dari 200 koloni, maka jumlah koloni yang didapat sama dengan 8 dikali 200. Hasilnya adalah 1600 dikalikan dengan faktor pengenceran yang dinyatakan hasilnya sebagai jumlah bakteri perkiraan per mililiter atau gram lebih besar dari jumlah yang didapat. Berarti lebih dari 1600 dikali faktor pengenceran. Jika tidak ada koloni yang tumbuh dalam cawan Petri, nyatakan jumlah bakteri perkira lebih kecil dari 1 kali dikalikan dengan faktor pengenceran yang terendah, kurang dari 10, menghitung koloni perambat atau spider. Kalau terjadi hanya satu perambatan, maka koloni dianggap satu, tetapi bila satu atau lebih rantai terbentuk dan yang berasal dari sumber yang terpisah-pisah, maka tiap sumber dihitung sebagai satu koloni. Cara menghitung dan membulatkan angka dalam melaporkan jumlah koloni
Akta jumlah koloni perkiraan hanya dua angka penting yang digunakan, angka yang pertama dan kedua, dimulai dari kiri. Sedangkan angka yang ketiga diganti dengan 0 apabila kurang dari 5 dan apabila 5 atau lebih dijadikan 1 yang ditambahkan pada angka yang kedua. Contoh 5.523 523.000 dilaporkan sebagai 520.000 atau 5,2 dikali 10 pangkat 5. 86.300 dilaporkan sebagai 84.000 atau 8,4 dikali 10 pangkat 4. Contoh perhitungannya adalah pengenceran 10 pangkat minus 1 pada cawan 1 dan cawan 2 jumlah koloni tak terbatas hingga tidak masuk dalam kisaran perhitungan pengenceran. 10 pangkat min 2 123 ditambah 135 sama dengan 258. 258 dibagi 2 dan dikalikan 100 sama dengan hasilnya 13.000. 13.000 dilaporkan sebagai 13.000 atau 1,3 dikali 10 pangkat 4. Pengenceran 10 minus 3 dikalikan 16 ditambah 7 ditambah 19 sama dengan 35. 35 dibagi 2 dan dikalikan 1000 sama dengan hasilnya 18.000. 2 kali 4 10 pangkat 4. 18 dilaporkan sebagai 18.000 1,8 dikali 10 pangkat 4. Pengenceran 10 minus pangkat 4 minus 10 pangkat minus 4 dikali 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 dibagi 2 dikali 10.000 sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 4. Pengenceran 10 pangkat minus 5 dikali 1 kali ditambah 0 sama dengan 1. 1 dibagi 2 dan dikalikan dengan 100.000 sama dengan 5 dikali 10 pangkat 4. Pengenceran 10 minus 0 tidak terdapat koloni sehingga tidak perlu dihitung jumlah koloninya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.